Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Widya Lestari dan rekan saya Nelsan Cahyani. Kami akan menjelaskan terkait materi teknik negosiasi dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Ermatati Hatta, MSI. Nah, pada submaterinya itu ada pengertian negosiasi, proses negosiasi, keterampilan bernegosiasi, tipe negosiasi, dan lain-lainnya yang terkait dengan materi teknik negosiasi yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui teknik negosiasi, tentu lebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari negosiasi ini sendiri. Nah, berikut kami telah paparkan pengertian negosiasi dari beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Bapak Harman, beliau mengatakan bahwa negosiasi itu dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang akan terlibat dalam suatu negosiasi. Nah, dalam hal ini tentu ada dua pihak yang berkepentingan dalam negosiasi tersebut. Siapa lagi kalau bukan pembeli dan penjual. Nah, bagi pihak pembeli, negosiasi itu kan membeli sebuah hal yang mahal gitu, seperti sampahnya Perancis yang berkualitas dengan harga hanya semobil. Diartikan dengan pembeli itu ingin membeli sesuatu dengan nilai yang tinggi namun dengan harga yang murah. Nah, sebaliknya bagi penjual, negosiasi tersebut adalah suatu seni di mana dia ingin menjual mobil mewah kepada pembeli yang berpura-pura hanya bisa membeli mobil kelas 2. Nah, lebih lanjut lagi, beliau menegaskan bahwa negosiasi adalah sebuah proses komunikasi antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual tadi, yang memiliki tujuan dan sudut pandang mereka sendiri-sendiri ya, yang berusaha untuk mencapai kesepakatan untuk memuaskan kedua belah pihak dari mereka dengan masalah yang sama. Kemudian, pengertian ini juga bisa dimasukkan ke dalam dunia bisnis yang akan kita pelajari. Kemudian kita masuk kepada pengertian negosiasi menurut Bapak Oliver. Nah, beliau memaparkan bahwa negosiasi ini adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Nah, ini adalah persetujuan dari pembeli dan penjual tersebut sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima dari suatu hal untuk mencapai kesepakatan bersama di antara mereka. Lebih lanjut, kita masuk pengertian negosiasi menurut Case. Nah, beliau juga memaparkan bahwa negosiasi ini adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak, ya paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda untuk mencoba untuk berkesepakatan tentang suatu hal demi kepentingan yang sama. Kemudian, beliau memaparkan bahwa berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa proses negosiasi ini selalu melibatkan dua orang atau lebih untuk berinteraksi mencari suatu kesepakatan. Nah, salah satu tujuan bernegosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan secara adil dan dapat memenuhi harapan dari kedua pihak tersebut. Hasilnya berupa suatu kesepakatan yang memberi keuntungan. Nah, dalam hal ini tidak ada satupun pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan akibat adanya kesepakatan tersebut, maka terjadilah negosiasi. Kemudian, yang terakhir adalah menurut Tong. Nah, beliau memaparkan bahwa bernegosiasi itu ditujukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan oleh orang atau menghindarkan kerugian atau memecahkan problem yang lain. Pengertian ini cukup mirip dengan pengertian yang menurut Case ya. Nah, untuk mendapatkan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak dari pengertian tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu persiapan gitu dari negosiasi, apalagi kita bernegosiasi dalam bisnis ya, tentu diperlukan persiapan yang cermat. Nah, kemudian ada presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Tentu saja dengan negosiasi yang besar yaitu bisnis, kita memerlukan presentasi dari apa yang kita ingin tawarkan atau apa yang ingin kita dapatkan dari penawaran tersebut. Kemudian adanya keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka untuk melakukan negosiasi tersebut. Lalu juga ada pendekatan yang logis gitu ya, atau yang bisa kita ketahui itu pendekatan yang masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan, namun juga tidak lupa untuk saling menghormati dalam kedua belah pihak.
Kemudian juga ada kemauan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan tersebut melalui kompromi sehingga tercapailah tujuan tersebut. Kemudian kita masuk kepada elemen negosiasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui dari pengertian negosiasi tersendiri, tentu saja diperlukan dua atau lebih peserta yang saling bergantung untuk masing-masing tujuan mereka, di mana itu pembeli ingin menguntungkan dengan mendapatkan harga yang lebih affordable, dan juga penjual yang ingin mendapatkan keuntungan dari segi harga yang lebih tinggi. Kemudian setelah didapat adanya pembeli dan penjual, dilakukanlah proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini jika kita merujuk kepada contoh dalam kehidupan sehari-hari, maka itu seperti contohnya adalah Andi ingin membeli minyak ke warung ya. Lalu Andi berkata, "Bu, berapa sih minyak 1 liter saya mau beli?" Nah, 20.000 Neng gitu kata ibu. Kemudian Andi bilang, "Mahal banget sih Bu, biasanya juga 15.000 gitu." "Iya Neng, lagi mahal nih, soalnya minyak lagi naik." "Aduh Bu, mahal banget, kurangin dong Bu." "Yaudah Neng, 18.000 aja." "Oke Bu, saya ambil 2 ya." "Oke." Nah, itu adalah salah satu contoh proses negosiasi standar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika ingin lebih lanjut, proses negosiasi bisnis, contohnya adalah seperti ini. Pertama kita harus melakukan pembukaan ya. "Selamat pagi Pak, senang bisa bertemu kembali. Bagaimana dengan penawaran bisnis yang saya berikan?" "Oh, selamat pagi, penawaran bisnis tersebut, oh iya belum saya baca ya. Bagaimana tawarannya?" "Oh begini Pak, tawaran kerjasama dalam pemasukan barang ke toko ABC. Kebetulan pemilik toko adalah konser. Tetapi saya hanya ada stok 50%. Saya ingin Bapak membantu tambahan stok 50%, tapi melalui perusahaan saya." "Oh boleh, tapi bagaimana dengan harga yang saya berikan ke Bapak nantinya? Apa bisa saya tagih dengan harga normal?" "Wah, tolong dibantu potongan harganya Pak, supaya saya bisa ada sedikit keuntungan. Bagaimana dengan potongan 20%? Kalau 20% terlalu besar, saya bisa berikan 15%. "Baik, boleh deh Pak, 15%. Saya ingin buat perjanjian resmi untuk kita tanda tangani." "Setuju, saya lihat hanya tinggal menambahkan klausul sekalian diskon." "Baik Pak, silahkan tanda tangan di sini. Ini sudah saya berikan klausulnya. Ada 2 berkas, 1 untuk saya dan 1 untuk Bapak." "Ya, terima kasih banyak ya Pak, senang bekerja sama dengan Anda." "Terima kasih juga Pak, senang juga bisa bekerja sama dengan Anda." Nah, itu adalah salah satu contoh negosiasi bisnis di kalangan lumayan besar ya. Kemudian adanya tujuan membuat kesepakatan bersama. Nah, seperti contoh yang telah saya paparkan tadi, dari elemen negosiasi kita yang ketiga ini, tentunya pihak A dan B itu memiliki tujuan di mana mereka ingin mendapatkan A ingin mendapatkan stok 50% dan yang B ingin mendapatkan keuntungan dari menjual stok 50% tersebut. Kita lanjut kepada proses bernegosiasi. Nah, yang pertama itu ada tahap perencanaan, kemudian ada implementasi, dan tahap peninjauan. Nah, tahap perencanaan ini sendiri terbagi lagi kepada 3 hal. Yang pertama adalah sasaran negosiasi, lalu ada proses negosiasi, dan strategi negosiasi. Sasaran negosiasi. Nah, sasaran negosiasi atau yang bisa disebut dengan negotiation objective adalah suatu hal di mana apa sih hasil yang diharapkan dari negosiasi tersebut. Nah, hal ini juga merupakan salah satu alasan utama mengapa suatu pihak itu ingin bernegosiasi. Hal ini menjadi penentu atau target dari suatu perusahaan untuk sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Terdapat 2 jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar, dengan batas minimal yang dapat dicapai. Komponen kedua itu adalah strategi negosiasi, atau negotiation strategy. Cara dan teknik untuk mencapai tujuan negosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memang diperlukan strategi yang tepat.
Ada beberapa hal dalam sasaran negosiasi ini yang bisa kita gunakan, antara lain adalah strategi kooperatif, strategi kompetitif, strategi analitis. Kita masuk ke proses negosiasi. Nah, menurut ahli yaitu case tadi, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah persiapan. Persiapan di sini dimaksud adalah berkaitan dengan pengumpulan informasi yang secukupnya dan penentuan dari negosiasi tersebut sebaiknya timnya siapa saja, disertakan dengan keikutsertaan mereka, apakah tim tersebut sudah mumpuni dalam melakukan negosiasi tersebut. Diusahakan untuk semakin banyak mengetahui tentang profil pihak lawan dari negosiasi tersebut. Semakin banyak mengenal profil lawan, maka kita akan semakin percaya diri dan akan menambah kesiapan kita dalam proses negosiasi ke depannya. Kemudian yang kedua, adanya kontak pertama. Di sini dimaksudkan dengan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, di mana itu kita dan narasumber kita yang terlibat dalam proses negosiasi ini. Mereka saling berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnya demi kepentingan sendiri-sendiri. Pada tahap inilah proses negosiasi akan muncul kesan pertama dari sumber kita, sehingga kita perlu memiliki kesan pertama yang sangat bagus. Kemudian adanya konfrontasi. Konfrontasi di sini dimaksudkan adalah untuk saling berargumentasi terhadap segala hal yang akan dinegosiasikan. Dikenal sebagai tahap perdebatan, maka tahap ini menjadi hal yang sangat riskan ya dalam hal ini. Jika terjadi perbedaan dan potensi perdebatan akan semakin panas dan tak terkendali dapat saja terjadi jika masing-masing pihak tidak dapat mengendalikan emosinya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengendalikan emosi. Kepala mungkin juga akan panas ya dalam melakukan perdebatan negosiasi ini, namun hati kita tetap harus dingin dan tetap bagus dan tetap baik di depan klien. Kemudian yang masuk yang keempat itu adalah konsiliasi. Nah, pada tahap ini saling melakukan proses tawar-menawar. Kita mau menawarkan apa yang kita ingin tawarkan, kemudian bagaimana pihak lawan merespon atas tawaran tersebut. Proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati untuk keuntungan bersama di antara kedua belah pihak. Kemudian proses tawar-menawar tersebut seperti proses tawar-menawar yang telah saya paparkan sebelumnya, terlibat dalam harga, kemudian juga keinginan dari kedua belah pihak sehingga ditemukannya titik temu. Kemudian ada tahap kelima yaitu solusi. Nah, tahap ini setelah kita melakukan proses mulai dari menerima dan memberi, para negosiator mulai melakukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan caranya masing-masing. Kan kita telah melakukan proses tersebut di mana kita telah menemukan titik temu. Nah, kemudian kita akan menemukan solusi dari negosiasi tersebut. Semakin setiap satu poin diikuti dengan poin selanjutnya kembangkan sikap rasional kita, selalu berorientasi kepada menang bersama. Nah, yang terakhir itu adalah pasca negosiasi. Tahap ini adalah konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing dari pihak tersebut memiliki komitmen atas segala apa yang telah disepakati bersama? Nah, pada tahap inilah yang paling sulit untuk menerjemahkan apa sih maksud dari kesepakatan yang telah dilakukan tersebut. Kita juga jangan mudah percaya bahwa proses negosiasi tersebut telah usai. Jadilah kita semakin kuat dengan upaya kita dalam pengalaman bernegosiasi sehingga kita tidak mendapatkan kerugian dari proses tersebut. Kita juga harus bersikap rasional. Kita lanjut kepada strategi negosiasi. Nah, dalam hal ini kami memaparkan 3 strategi terdahulu, yaitu ada strategi kooperatif. Dalam strategi ini kita bisa memaparkan bahwa adanya sasaran mencapai kesepakatan kedua belah pihak seperti yang setelah sering saya paparkan sebelumnya. Kemudian bisa kita memakai simbol win-win solution, di mana itu akan saling menguntungkan, di mana pihak kita juga sebagai negosiator untung, pihak lain juga untung.
walaupun kita jangan mudah percaya bahwa proses negosiasi itu telah usai, namun kita untuk mencapai suatu kesepakatan juga perlu mempercayai pihak lawan. Kemudian adanya kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Nah, dengan kompromi tersebut kita bisa mempercayai pihak lawan kita. Kemudian kita dapat menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Kemudian adanya strategi kompetitif. Nah, sasaran strategi ini untuk mengalahkan lawan kita dalam negosiasi ini. Tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Nah, jika kita mempunyai lawan negosiator lainnya, tentu kita harus siap menempur untuk menang dalam negosiasi ini. Kita juga menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Kemudian tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Nah, itulah strategi kompetitif. Kemudian adanya strategi analitis, yaitu mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator itu adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. Juga ada memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Nah, negosiasi ini adalah suatu hal yang penting untuk memecahkan masalah, bukan hanya permainan yang kita tidak perlu latihan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusi. Nah, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Objektif dalam hal ini kita tidak hanya melihat dari satu hal saja, kita melihat dari keseluruhan keuntungan kedua belah pihak. Lalu juga membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Ya, itu bisa kembali berkaitan dengan poin sebelumnya. Jadi alasan kita dalam mencapai kesepakatan tersebut memang logis ya, bukan hanya kayak dari keinginan kita saja. Perasaan kita ini lebih baik, tapi memang harus dipikirkan dengan matang. Baik, di sini saya Melsan Cahyani akan mencoba menjelaskan submateri mengenai strategi negosiasi. Selain strategi tadi, ada juga strategi lain yang efektif, yaitu dengan mencoba untuk mengembangkan BATNA atau Best Alternative to a Negotiation sebelum memasuki negosiasi. Nah, apa sih itu BATNA? BATNA merupakan singkatan dari Best Alternative to a Negotiation Agreement atau alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan negosiasi. Strategi ini menyarankan agar negosiator tersebut mencoba untuk mengembangkan BATNA mereka sebelum memasuki arena negosiasi. Negosiator menggunakan BATNA ini untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan jika kesepakatan itu ternyata tidak tercapai. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Nah, di dalam tahapan implementasi ini ada beberapa taktik dalam bernegosiasi. Yang pertama itu taktik cara Anda, yang dimana bahwa kita tahu tujuan yang ingin dicapai dan kita bersikeras dan memaksa pihak lawan agar tetap percaya bahwa kitalah yang benar, kitalah yang berinisiatif dan mempertahankannya. Kita yang mengendalikan proses negosiasi dan kita terus menekan. Yang kedua yaitu taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa kita mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Kitalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif, siap bekerja sama jika proposal pihak lawan berjalan dengan sasaran kita. Kita setuju, tidak setuju, dan kadang-kadang mengembangkan ide-ide mereka. Kitalah yang membuat mereka berhasil. Yang ketiga, taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini sikapnya bersikeras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, kita tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Taktik ini dilakukan karena kita ingin mempertimbangkan sesuatu. Salah satu trik untuk mengulur waktu, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi, dan kita percaya inilah saatnya untuk menilai secara perspektif. Selanjutnya, taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut kita
yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Kitalah yang memang mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Taktik ini diambil dengan beberapa alasan, seperti kita punya peluang untuk memenangkan negosiasi saat ini. Pihak lain justru yang akan memperoleh peluang memenangkan negosiasi bila suatu persoalan dibahas lagi, waktunya tidak tepat, atau adanya kesepakatan lain yang perlu dibahas lebih dulu. Tahapan selanjutnya yaitu tahap peninjauan negosiasi, yang dimana tahapan ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Tahapan ini juga memiliki arti yang penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Nah, ada beberapa alasan penting mengapa kita itu melakukan tahapan peninjauan negosiasi, yaitu pertama untuk memeriksa apakah kita sudah mencapai tujuan kita. Yang kedua, jika tidak, maka hal tersebut dapat menjadikan pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Dan jika iya, itu maka pastikan apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Baik, selanjutnya yaitu tipe negosiator, yang dimana ada 4 tipe negosiator. Yang pertama, negosiator kurang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Yang dimana negosiator curang ini kita harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator. Kenapa? Karena negosiator yang curang ini pada dasarnya yang terlintas dalam pemikirannya itu bagaimana dia memenangkan negosiasi dan mengalahkan kita. Bahkan bukan mustahil baginya dapat mengalahkan segala cara. Yang penting baginya itu dia dapat memenangkan negosiasi tersebut. Yang kedua adalah negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Yang tak kalah pentingnya ialah ia tahu bagaimana atau ia tahu banyak hal yang dia tahu tentang lawan negosiasinya. Selanjutnya, negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh itu cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Ia tidak perlu atau tidak peduli apapun yang kita lakukan. Ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi tersebut. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator ini, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang bodoh atau berpura-pura bodoh tersebut. Jika ia takut kalah, yakinlah agar ia memiliki motivasi yang kuat untuk bernegosiasi dengan baik. Yang terakhir yaitu negosiator naif, yang dimana negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang dinegosiasikannya. Bahkan dia cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak lawan negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, pihak lawan jelas berhati-hati karena bukan tidak mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lain atau pihak lawan negosiasinya. Ia bisa juga menyetujui apa yang diinginkan pihak lawan negosiasi, namun ia juga mempunyai tujuan lain untuk menurutnya sangat berarti baginya. Selanjutnya, gaya negosiasi, yang dimana di dalam dunia bisnis ini terdapat beberapa gaya negosiasi. Antara lainnya itu ada competing style atau gaya kompetitif, yang dimana gaya ini biasanya digunakan ketika negosiator mengejar hasil dengan cepat. Hasil yang diharapkannya adalah saya menang, saya kalah, atau win-loss. Mereka yang memakai gaya ini biasanya berorientasi pada hasil outcome dibandingkan dengan penguatan relasi. Yang kedua adalah accommodating style atau gaya akomodasi. Gaya ini kebalikan dari gaya kompetitif. Gaya akomodatif ini lebih berorientasi menjaga hubungan baik antara dua pihak atau individu. Yang ketiga adalah
Collaborating style atau gaya kolaboratif. Gaya ini biasanya berorientasi pada upaya untuk mempertemukan kepentingan bersama dan saling memuaskan kebutuhan antara kedua belah pihak. Hasil yang diharapkan adalah saya menang, Anda menang, atau win to win. Yang keempat adalah avoiding style atau gaya menghindar. Gaya ini cenderung menghindari semua hal, baik dari persoalan maupun aktivitas negosiasi itu sendiri. Konsekuensinya adalah gaya menghindar tersebut menghasilkan loss to loss, alias tidak ada yang mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang terakhir adalah compromising atau gaya kompromi. Gaya ini cukup unik, tidak berorientasi win to win maupun loss to loss secara mutlak. Kompromi ini bahkan menghasilkan kemenangan atau kekalahan parsial, yaitu salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tapi tidak semuanya. Dan jika pihak yang kalah itu tidak sepenuhnya kehilangan semua yang diinginkannya. Pada umumnya, masing-masing pihak memenangkan sesuatu tetapi juga kehilangan sesuatu. Baik, selanjutnya keterampilan bernegosiasi, yang dimana di dalam keterampilan bernegosiasi ini ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan atau diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan negosiasi. Tanpa kita mempersiapkan yang baik, hasil yang kita peroleh juga tidak akan memuaskan, malah itu akan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, memulai negosiasi, yang dimana ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan di dalam memulai bernegosiasi. Antara lain seperti memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana tempat yang tepat, dan juga mencapai kesepakatan dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi ini dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik itu lebih mengacu kepada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah organisasi. Yang keempat adalah kompromi. Baik, yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya itu bahwa proses bernegosiasi itu melibatkan kedua belah pihak. Kompromi itu merupakan salah satu upaya menunjukkan bahwa pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya menuju kompromi, seorang negosiator menyajikan kerangka dasar atau garis besarnya terlebih dahulu, kemudian nanti melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik, dan akhirnya disajikan pertanyaan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri dan menghindari kesalahan taktis. Ada beberapa hal yang harus kita perlu hindari dalam melakukan negosiasi, antara lain mengajukan permintaan awal yang tidak logis, melakukan negosiasi terlalu cepat, menghindari tawaran yang tidak masuk akal. Berikut keterampilan bernegosiasi. Ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi menurut Oliver. Antara lain seperti persiapan yang baik. Jika kita di dalam bernegosiasi tidak disertai dengan persiapan baik, maka itu tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Bahkan itu akan mengakibatkan kekecewaan di akhir, karena di awal saja sudah tidak mempersiapkan apa yang perlu disiapkan gitu. Jadi semakin penting bernegosiasi, maka sediakan atau siapkan banyak persiapan yang harus dilakukan, seperti kemungkinan pihak lawan membuka pertanyaan dan posisi, dan bagaimana Anda bergerak dari posisi lawan menuju aspirasi Anda. Yang kedua adalah berlatih. Berlatih ini juga merupakan suatu kunci dari yang namanya percaya diri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecilnya masalah dan kesulitan yang akan muncul. Selanjutnya, menggambarkan posisi Anda. Pada beberapa titik, itu setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Maka tujuan
kita ialah bagaimana memberikan kesempatan pada pihak lawan untuk berbicara tentang bagaimana hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Kita harus dapat mengendalikan apa yang seharusnya kita lakukan dan jangan terpengaruh oleh pihak lawan kita. Semakin banyak pihak lawan Anda berbicara, semakin baik pula bagi kita untuk mengetahui tentang pihak lawan kita. Yang kelima itu penawaran, dan yang keenam itu persetujuan, yang dimana dalam proses penawaran yang intens sangatlah mudah untuk kita melupakan apa yang telah disetujui sebelumnya. Sasaran dari setiap kali bernegosiasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan. Suatu kesepakatan tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan, tapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses bernegosiasi. Ingat, proses negosiasi yang baik itu harus mampu menghasilkan keputusan yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik, itulah penjelasan kami dari kelompok 8 terkait dengan teknik negosiasi. Terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.